kelompok kami. Hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi. Saya selompok dengan terus kedua. Kita ada momennya dengan Dahuluan, saluran transmisi adalah elemen penting dalam sistem tenaga transfer daya secara efisien dari pembangkit ke konsumen. Dalam studi ini kita akan mempelajari parameter teknis saluran transmisi, termasuk bagaimana arus dan tegangan dipengaruhi oleh panjang saluran, beban, serta kondisi sistem tiga fasa. Pemahaman ini penting untuk desain, operasi, dan pemeliharaan sistem tenaga modern. Selanjutnya ada komponen dan konstruksi saluran transmisi. Saluran transmisi terdiri dari kawat pengantar, menara, dan isolator. Ada saluran tegangan tinggi untuk 500 kV. Kawat pengantar biasanya diatur dalam bentuk berkas untuk mengurangi efek kapasitas dan kerugian daya. Selain itu, kawat tanah dipasang untuk melindungi pengantar dari saluran putih. Menara pendukung isolator yang berfungsi menjaga tegangan tinggi dari menara serta tanah. Next. Selanjutnya ada parameter saluran transmisi. Yang pertama ada intendensi seri persatuan panjang atau Z. Yang kedua ada admitansi menara persatuan panjang. D. Ada nilai total intendensi dan total admitansi. Model dan klasifikasi saluran transmisi dikelompokkan berdasarkan panjangnya. Yang pertama, saluran pendek kurang dari 80 km, mengabaikan efek kapasitas, hanya mempertimbangkan resistansi dan induktansi. Yang kedua, saluran menengah 80 sampai 240 km, disertakan kapasitas netral. 3. Saluran panjang lebih dari 240 km, menggunakan distribusi parameter yang kompleks. Setiap kategori memiliki model yang berbeda untuk analisis. Selanjutnya ada hubungan arus dan tegangan. Arus tegangan pada saluran transmisi dipengaruhi oleh impedansi dan admitansi saluran. Keseimbangan fasa biasanya lebih kecil dan dapat diabaikan. Dalam kondisi steady state, arus dan tegangan berubah sesuai panjang saluran dan volume yang dilayani. Analisis ini digunakan untuk memastikan efisiensi dan stabilitas operasional saluran transmisi. Kesimpulan, pemahaman hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi penting untuk desain, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem tenaga modern. Dengan memahami parameter saluran, kita dapat mengidentifikasi potensi masalah, mengurangi rugi-rugi, dan meningkatkan efisiensi transmisi daya. Ini memastikan suplai listrik yang stabil dan andal bagi masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya? Lalu Ya, cintanya. Mengapa memahami hubungan arus dan tegangan pada saluran transmisi sangat penting? Memahami hubungan ini penting karena membantu dalam desain, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem tenaga modern, memungkinkan identifikasi potensi masalah, membantu mengurangi rugi-rugi, meningkatkan efisiensi transmisi daya, memastikan suplai listrik yang stabil dan andal bagi masyarakat. Apakah saya terjawab? Cukup. Yes, cukup. Apakah ada pertanyaan lain? tidak. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.